Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di REP ID channel. Pada part 2 ini saya akan memberikan tutorial tentang menyiapkan lingkungan kerja sebelum kita melakukan pemrograman PHP 8. Apa saja yang kita butuhkan dalam sebelum kita melakukan proses belajar pengkodingan, yaitu best practice PHP 8. Ya, jadi ini perlu disiapkan dari awal untuk menyiapkan lingkungan kerja kita. Jadi kalau tidak ada persiapan ini, jadi kita tidak bisa melakukan praktek belajar pemrograman PHP. Baik, yang pertama, pada bagian pertama ini kita harus menyiapkan dulu perangkat keras ya yang bisa kita gunakan. Ya, kita butuh yang namanya sebuah komputer atau laptop dengan spesifikasi ini rekomendasi saya aja. Ya, yang pertama prosesor dual core ya dengan kecepatan 1,5 GHz. Ya, yang kedua RAM ya, random access memory 4 GB. Ya, yang ketiga HDD ya atau hard disk ya. Nah, yang kelima yang keempat kita butuh monitor ya, monitor 14 inci ya minimal ya, untuk yang enak dilihat untuk melakukan proses pengkodingan. Yang kelima kita butuh yang namanya mouse dan keyboard ya, mouse dan keyboard ya. Jadi di sini kita butuh mouse dan keyboard ya yang bagus lah ya, minimal yang standar untuk memudahkan kita dalam melakukan proses penulisan coding program. Oke, ini perangkat keras yang saya recommended ya. Jadi kalau teman-teman semua punya perangkat di bawah ini ataupun itu masih bisa digunakan untuk membuat belajar pemrograman PHP. Jadi tidak ada kendala sebenarnya ya, tidak ada masalah jika teman-teman menggunakan perangkat di bawah ini ya, misalnya RAM-nya 2 GB misalnya ya, itu juga bisa ya sebenarnya. Nah, atau prosesornya masih single core gitu ya, itu juga masih bisa ya digunakan, karena untuk membuat program web ini sebenarnya tidak terlalu berat, cuman tergantung kita nanti memilih tool yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini pada bagian HDD atau SSD ya. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan SSD itu lebih bagus ya, lebih cepat. Tapi seandainya menggunakan HDD juga hard disk biasa ya, jadi nggak ada masalah ya, karena di sini kita tidak terlalu sering melakukan proses di sini proses penyimpanan data. Ya, baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya yaitu menyiapkan perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak di sini kita butuh beberapa jenis perangkat lunak ya. Yang pertama yaitu sistem operasi ya. Jadi kita butuh sistem operasi yang kita jalankan di dalam laptop kita atau PC kita ya. Yang kedua web server ya. Jadi kita butuh server yang digunakan untuk menyediakan resource untuk server ya, seperti itu, untuk server web ya. Nah, yang ketiga yaitu kita butuh bahasa pemrograman ya, yaitu bahasa pemrograman. Yang keempat adalah kita butuh text editor atau IDE ya, IDE Integrated Development Environment, seperti itu. Oke, baik, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu jadi perangkat lunak ini ya. Nah, agar nanti teman-teman semua bisa memahami apa saja yang kita perlukan ya. Oke, baik, di sini sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan di sini ya, teman-teman bisa memilih salah satu dari sistem operasi ini ya. Nah, yang pertama kita tidak asing lagi ya dengan sistem operasi Windows 7, Windows versi 8,
Windows 10 yang sekarang ya, baik yang versi 32 bit atau 64 bit ya. Nah ini teman-teman sesuaikan dengan kondisi laptop teman-teman ya. Jadi jika laptopnya RAM-nya 2 GB ya, atau di bawah 4 GB gitu ya, jadi kita gunakan yang 32 bit saja. Nah jadi kalau RAM kita 4 atau lebih dari 4 ya, kita gunakan yang versi 64 bit ya, yang ini ya. Nah selanjutnya di sini kita juga bisa menggunakan sistem operasi Linux ya, Linux versi 32 bit ya atau 64 bit ya. Jadi sini Linux ini sangat banyak ya jenisnya. Nah jadi baik yang versi 32 bit maupun 64 bit ya. Jadi di sini kebetulan di sini saya menggunakan Linux ya versi 64 bit ya, dimana yang saya pakai adalah MX Linux ya, MX Linux versi 19.4 ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan Linux ya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan tentang Linux, boleh email saya atau lewat komentar ya, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang menggunakan macOS, itu juga bisa ya, macOS X ya bisa digunakan ya. Terus bisa menggunakan Chrome OS ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan Android ya. Jadi kita bisa membuat coding PHP di Android. Oke, cuma di sini teman-teman tergantung teman-teman apa yang ada di laptop saja ya. Jika di laptopnya sudah terinstall Windows ya pakai Windows, jika sudah ada Linux ya pakai Linux boleh, atau Mac atau Chrome dan Android juga boleh. Nah tapi jika teman-teman ingin menggunakan yang open source atau yang gratis, silahkan gunakan Linux ya. Jadi kita tidak perlu membayar lisensi. Oke, baik teman-teman, biar tidak terlalu lama kita lanjut ya. Baik, kita juga ada web server ya, web server yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini adalah aplikasi yang kita install di server yang digunakan untuk memberikan layanan aplikasi berbasis web ya. Jadi di dalam web server inilah nanti kita tempatkan semua aplikasi kita atau semua pack yang kita buat agar bisa diakses dari klien. Nah yang pertama yaitu kita bisa menggunakan Apache ya. Nah jadi ini juga sangat banyak digunakan ya, yaitu menggunakan web server namanya Apache. Nah yang kedua ada namanya Nginx ya. Nginx juga bisa menggunakan Lightspeed atau menggunakan yang lainnya, ini juga sangat banyak ya. Nah web server yang bisa digunakan tergantung nanti teman-teman mau pakai yang mana ya. Jadi tanpa web server ya, jadi kita tidak bisa ya membuat aplikasi PHP ya. Nah atau juga bisa menggunakan web server bawaan dari PHP, itu juga bisa. Oke, di sini kita lanjut ya, bahasa pemrograman yang digunakan ya. Bahasa pemrograman yang digunakan yang pertama, kita bisa menggunakan PHP atau PHP ya. Nah yang kedua bisa kita gunakan Java Web ya, atau JSP, Java Server Pack, ini juga bisa kita gunakan ya. Namun sekarang ini sudah di bawah naungan Oracle ya. Jadi Java ini sekarang udah di bawah naungan Oracle. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan produk dari Microsoft ya, yaitu ASP.NET ya. Nah Active Server Pack ya, .NET ya, di sini di bawah framework Net ya, atau Net Framework ya, seperti itu. Nah cuman ini kita butuh biaya. Nah karena ini adalah di bawah lisensinya Microsoft. Oke, selanjutnya ada Python ya.
Python ini juga sekarang banyak digunakan untuk membuat website ya. Nah, terutama menggunakan framework ya, seperti framework Django, Flash dan lain-lain ya. Jadi ini bisa digunakan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman dari Google, yaitu Golang ya. Ini juga bisa digunakan. Selanjutnya ada Perl ya, ini bahasa pemrograman web juga. Yang ketujuh ada berikutnya adalah Ruby ya. Ruby ini juga bahasa pemrograman yang sering dibuat untuk web ya. Nah, yang berikutnya banyak aplikasi bahasa pemrograman yang lain yang bisa digunakan untuk membuat sebuah web. Oke, baik. Selanjutnya text editor ya. Text editor yang digunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan Atom ya. Nah, Atom ini text editor yang cukup bagus ya. Nah, ini kita bisa download ya atau lihat dari website atom.io ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dan Atom ini adalah software text editor yang free atau gratis ya, bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Nah, Atom ini adalah editor ya, dibuat oleh di bawah naungan GitHub ya. Oke, yang kedua Visual Studio Code ya. Nah, ini adalah juga editor yang cukup bagus ya, buatan Microsoft, tapi di bawah lisensi gratis ya, atau GPL ya, open source. Jadi kita bisa gunakan secara free ya, dikasih free oleh Microsoft. Nah, jadi bisa diakses dari code.visualstudio.com. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Sublime Text 4 ya. Jadi sekarang sudah ada versi Sublime Text 4 ya, yang dimana bisa diakses di sublimetext.com. Oke, selanjutnya juga ada editor yang sangat bagus, yaitu Vim ya, yang bisa diakses melalui vim.org dan editor lainnya ya. Jadi nanti saya akan buatkan video ya tentang bagaimana menginstal atau menggunakan text editor yang ada di sini ya. Jadi nanti akan saya review berikutnya. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan IDE ya. IDE itu adalah Integrated Development Environment, yaitu lingkungan untuk mendevelop atau melakukan programming yang sudah terintegrasi ya, dimana di sana sudah tersedia semua ya, tersedia ada compiler, interpreternya, sudah ada bisa menggunakan visual ya dan lainnya. Ini IDE ini adalah sesuatu yang sangat canggih ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan IDE NetBeans ya, NetBeans IDE ya. Ini bisa kita download dari netbeans.apache.org ya. Di sini ini juga IDE-nya gratis ya, bisa di download secara gratis. Selanjutnya ada PHP Storm ya. PHP Storm ini ada editor yang ya saya pernah coba cukup bagus, cuman di sini PHP Storm bukan gratis ya, cuman ini berlisensi ya. Nah, dan harganya cukup lumayan juga. Ya, selanjutnya Dreamweaver ya. Dreamweaver itu adalah produk dari Adobe ya. Adobe. Jadi di sini Dreamweaver ini IDE yang menurut saya sih sangat canggih ya. Sangat canggih dan sangat mudah untuk membuat aplikasi web ya, atau PHP. Cuman di sini kendalanya adalah ini biayanya cukup mahal ya, lisensinya seperti ini. Oke, yang keempat adalah Eclipse ya. Eclipse PHP ya. Jadi kita bisa download dari eclipse.org. Ini juga editor PHP, bisa digunakan untuk PHP ya, dan juga gratis. Oke, selanjutnya yang kelima Visual Studio ya. Jadi di Microsoft juga ada aplikasi Visual Studio ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis web ya, dan juga lainnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah,
Jadi di sini juga paket web server PHP ya, ini. Dan di sini kita udah mulai masuk ke fokus ke PHP-nya ya, seperti tujuan utama kita yaitu mempelajari PHP. Nah, di sini paket web server itu adalah di mana kita menggunakan sebuah paket web server di mana di dalamnya itu sudah tersedia web servernya, database-nya, dan bahasa pemrogramannya. Jadi contohnya di sini adalah SAMPP. SAMPP itu adalah aplikasi paket web server, di mana X itu adalah sistem operasinya, A itu adalah Apache, M itu adalah MariaDB atau MySQL, P itu adalah Perl, P satu lagi adalah PHP. Nah, jadi di sini ketika kita menginstal sebuah paket web server SAMPP, jadi kita sudah mendapatkan satu paket aplikasi di mana di sana udah ada web servernya, database-nya, dan bahasa pemrogramannya. Oke, baik, yang kedua adalah WAM. Ini sama dengan SAMPP, tapi ini adalah khusus untuk Windows. W-nya itu adalah Windows. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah LAM. LAM ini juga sama ya. L-nya itu adalah Linux. Jadi ini adalah paket web server untuk Linux. Oke, selanjutnya ada MAM. MAM ini adalah paket web server untuk macOS ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan macOS, silahkan gunakan MAM. Oke, yang kelima ada EasyWAM ya. Ini sama untuk Windows juga, dan juga banyak yang lainnya ya. Silahkan nanti teman-teman browsing, itu masih banyak yang lainnya. Oke, baik. Untuk di tutorial kali ini ya, jadi teman-teman boleh siapkan web servernya, yaitu menggunakan SAMPP ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Linux, jadi saya menggunakan SAMPP versi Linux ya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows nggak ada masalah, semuanya sama ya. Nah, oke, selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang kita pakai di sini adalah PHP 8 ya, dan text editor yang kita gunakan di sini adalah Visual Studio. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan lanjutkan di sini sedikit mereview tentang beberapa text editor ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat text editor di sini. Oke, baik. Di sini yang pertama kita lihat dulu adalah paket web servernya SAMPP ya. Oke, di sini kita silakan di sini kita lihat ya. Di sini ada paket web server ya, SAMPP. Silakan nanti buka di Google, terus ketikkan SAMPP ya. Nanti silakan pilih di sini SAMPP installer and download for Apache Friends. Nah, di sini kita silakan dibuka website ini ya. Klik. Nah, oke, di sini kita akan dapat sebuah paket web server yang dimana ada Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Oke, di sini teman-teman bisa download ya, sesuaikan dengan sistem operasinya ya. Jadi di sini kita pakai yang versi 8 ya untuk PHP-nya, versi 8. Ini untuk Windows, ini untuk Linux ya, ini untuk OS X ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman menggunakan Windows, ini tinggal diklik seperti ini. Ini udah otomatis mendownload ya. Oke, ini udah otomatis mendownload ya. Nah, ini ekstensinya .exe. Jika menggunakan Linux, silahkan diklik di sini Linux. Oke. Nah, di sini kita akan mendownload versi Linux dengan ekstensi titik run ya, titik run. Oke, saya pause saja. Oke, ini juga saya pause ya. Nah, oke, baik. Di sini kita juga bisa download versi OS X ya, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mendownload versi yang lainnya, tinggal diklik di sini ya, order version. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload versi yang lain. Ada versi 7 ya, versi 8. Ini juga ada versi 7, versi 8 ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu SAMPP ya. Oke, sekarang kita masuk ke text editor. Yang pertama adalah Visual Studio Code.
ya. Nah, ini Visual Studio Code sekarang versinya adalah 1.6 ya, 1.6. Oke, di sini kita bisa tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa download sesuai dengan sistem operasi kita, dan di sini disampaikan bahwa free will open source ya. Jadi ini adalah sistem operasi yang text editor yang gratis. Nah, di sini kita bisa pilih, ini kebetulan Visual Studio, website Visual Studio ini langsung mendeteksi sistem operasi yang kita gunakan. Nah, di sini kita, karena saya menggunakan Linux, ini otomatis langsung ke Linux ya. Nah, versi saya menggunakan versi Debian ya, atau yang Red Hat pakai RPM ya. Nah, jadi kalau ingin download yang Windows, silahkan klik di sini ya, silahkan di sini download ya. Nah, Windows. Nah, atau klik di sini Other Platform ya, pilih Other Platform tadi ya, dari sini pilih Other Platform. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload sesuai dengan versi 32 bit kah atau 64 bit ya. Ya. Nah, atau di sini juga sama, ini untuk Windows Linux ya. Ini untuk Mac. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah terinstall, nanti tampilannya seperti itu teman-teman ya. Tampilan Visual Studio Code. Dan di sini kita lihat versi yang saya gunakan adalah versi 1.5.6 ya, seperti ini. Ini versinya versi 5.6 ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita bisa lihat Atom ya, text editor Atom. Nah, silakan dibuka dari website atom.io. Oke, di sini kita bisa lihat ya, langsung di sini bisa mendownload. Karena saya menggunakan Linux ya, di sini langsung Linux ya, Dep. Kalau ingin lihat editor sistem operasi yang lain, klik Other Platform ya, nanti langsung kita diarahkan ke GitHub ya. Nah, di sini juga ada nanti untuk Windows ya, ada untuk Mac ya, seperti itu. Oke, jadi kalau diinstal nanti teman-teman hasilnya seperti ini ya, Atom. Nah, terus di sini bisa kita lihat versinya 1.54 ya, versi yang saya gunakan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat Sublime Text. Nah, ini teman-teman ya, sublimetext.com, ini versi 4 ya, yang dirilis pada 21 Mei 2000 Nah, nanti kalau ingin download silahkan klik di sini. Klik di sini download. Di sini ada untuk Mac, Windows dan Linux ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Vim ya, Vim seperti ini ya. Nah, jadi nanti Vim ini juga bisa kita download, klik download ya, nanti tinggal di download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Oke, selanjutnya kita lihat NetBeans ya. Nah, ini NetBeans bisa diklik di sini ya. Nah, ini bisa di download ya, dari sini klik download ya. Nah, ini diklik download di sini ya. Nah, ini bisa kita download untuk Windows, untuk Linux, untuk Mac ya. Jadi silahkan di download ya. Nah, ini untuk PHP Storm. PHP Storm ini juga bisa di download ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya, ini trial ya, atau bisa kita coba selama 30 hari ya. Jadi kalau kita ingin lihat di sini biayanya, oke, di sini cukup lumayan ya. Nah, jadi per tahunnya itu $199, ini cukup mahal ya editornya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat nih Eclipse ya, ini yang gratis ya. Nah, open source ya, ini gratis, tinggal di download ya, tinggal di download di sini ya. Jadi teman-teman bisa download dan pilih untuk ini download package ya. Nah,
Oke, di sini cukup lama ya. Nah, di sini tinggal di download ya ini Eclipse untuk PHP developer. Oke, di sini juga ada untuk Windows, Mac dan untuk Linux ya. Oke, selanjutnya untuk Dreamweaver ya, Dreamweaver silakan di adobe.com ya. Nah, ini juga bisa dilihat di sini, dan di sini kalau kita lihat berapa biayanya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, 700 ya, semua aplikasi ini 700 ya. Tapi kalau Dreamweaver-nya kita lihat di sini ya. Oke. Ini Dreamweaver-nya 283.000 ya per bulan. Ya, jadi per bulannya seperti ini. Berarti kalau per tahunnya ya sekitar 3 jutaan ya. Jadi sekitar 3 jutaan biaya lisensinya per tahun ya, seperti itu. Nah, tapi ini cukup bagus ya. Cuman saya jarang menggunakan karena saya menggunakan Linux ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya nih, ini Sublime Text saya ya. Ini Sublime Text versi 41.07 ya, yaitu ini versi tahun 2021. Oke, baik teman-teman, nanti saya akan lanjutkan ya. Oke, saya nanti akan lanjutkan tutorial saya ini. Silakan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan di komen, bisa di like, di subscribe ya, atau di share. Nah, tunggu video selanjutnya part yang ketiga ya, dimana nanti kita langsung masuk ke materi prakteknya. Jadi teman-teman silakan disiapkan lingkungan kerjanya, software yang digunakan, agar kita bisa belajar untuk membuat sebuah web program yang menggunakan PHP versi 8. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.